Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat video-video komentar dari Pak Idrus Romli, Pak Singa Aswaja atau Pak Kumis, ya, banyak mengatakan Pak Kumis. Kalau kita menyimak video-video dari Singa Aswaja, ya, komentar-komentarnya tentang dakwah sunnah ini, ya, komentar-komentarnya sangat lucu dan membagongkan kaum muslimin, ya. Pak Idrus Romli ini ya, sangat terobsesi dakwah sunnah ini dilabeli dengan Wahabi yang sesat kaum muslimin, ya. Coba kita simak video-video dari Pak Idrus Romli yang menyebutkan tentang dakwah sunnah dan orang-orang yang mendakwahkan sunnah kaum muslimin, ya. Komentar-komentarnya sangat membagongkan kaum muslimin. Yang takut debat itu aliran sesat. Tahun 2013 ada tantangan debat di Manado. Wahabinya lari karena aliran sesat. Lalu tahun 2015 di Aceh, Wahabinya membatalkan. Ini ada orang ngajak debat dengan Robitoh Alawiyah. Nah, kaum muslimin, ya, di sini Pak Idrus Romli menyebutkan bahwa Wahabi itu aliran sesat, makanya takut berdebat, ya. Tapi Pak Idrus Romli mengatakan, ya, ketika ada tantangan debat, orang Wahabinya nggak datang, orang Wahabinya kabur, katanya kaum muslimin, ya. Nggak ngerti siapa yang menantang debat itu siapa kaum muslimin. Kalau orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Romli, sepertinya nggak pernah menantang debat kaum muslimin, nggak pernah. Yang ada ya orang-orang Aswaja, orang-orangnya Pak Idrus Romli yang nantang-nantang debat itu kaum muslimin. Dan biasanya yang nantang-nantang itu ya orang-orang yang nggak diakui kapasitas keilmuannya kaum muslimin. Makanya yang nggak diaminkan oleh para asatidz salafi. Ya, ada YouTuber yang nantang Ustadz Khalid Basalamah, nantang Ustadz Zainal Abidin, nantang Ustadz Firanda Andirja, ditantang debat semuanya kaum muslimin. Ya, nggak dilayani. Lah kenapa? Wong Singa Aswajanya saja ketika kalah debat masih terus ngeles membela amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas diakui sendiri bahwa itu bid'ah mungkaroh kok. Ya, bahkan sampai ya, membuat fitnah-fitnah untuk membela amaliyah-amaliyahnya kaum muslimin, ya. Jadi ya Singa Aswajanya saja, tokohnya yang diakui keilmuannya, yang jelas diakui keilmuannya saja, ya. Sudah jelas-jelas KO berdebat dengan para asatidz salafi kok. Ya. Kok yang jamaahnya yang nggak dikenal kapasitas keilmuannya, nantang-nantang debat para asatidz salafi. Ya Allah, ya, memang gokil Aswaja itu kaum muslimin, ya. Dan coba kaum muslimin, ya, kita simak bagaimana komentar dari seorang ustadz salafi, ya, ketika dakwah sunnah ini disebut dakwah yang sesat. Ya, coba kita simak bagaimana komentar mereka kaum muslimin. Ustadz, mengapa kajian salaf banyak dibilang sesat? Kok kajian salaf? Rasulullah aja dibilang sesat kok. Rasulullah dibilang tukang sihir, Rasulullah dibilang dukun, Rasulullah dibilang latah syair, bahkan Rasul dikatakan majnun, ya, dikatakan gila. Bayangkan, sesat masih mendingan ketimbang gila, ya kan? Kalau gila itu kan sudah nggak tahu-tahu lagi dia, ya. Jadi biasa, yang namanya tuduhan-tuduhan itu tuh biasa. Sejak dahulu yang namanya orang yang berdakwah tetap akan ada tuduhan, tetapi bukan berarti setiap orang berdakwah ada tuduhan berarti dia benar. Ingat, sama seperti Khofiddin, para ulama kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang mereka akan menjerumuskan kamu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang benar itu sedikit. Nah, kaum muslimin, ya, ternyata para asatidz salafi menyikapi sebutan-sebutan seperti yang dilontarkan oleh Pak Idrus Romli, ya, mereka santai saja kaum muslimin. Ya, santai saja. Ya, jangankan disebut sesat, Nabi Muhammad SAW lebih parah, dituduh apa? Gila. Ya, Nabi Muhammad SAW dituduh gila, ya, dituduh sesat juga kaum muslimin. Jadi ya, santai saja, ya. Tapi memang Pak Idrus Romli ini kaum muslimin, ya, sepertinya memang ya, sudah seperti kesetanan lah kaum muslimin, ya. Kalau sudah membahas tentang dakwah sunnah ini kaum muslimin, ya, Pak Idrus Romli sudah seperti kesetanan. Bahkan sampai mengatakan apa? Ya, mencaci maki Wahabi itu lebih afdol daripada berzikir kaum muslimin, ya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Bahkan tuduhan-tuduhan Pak Idrus Romli terhadap ya, dakwah sunnah
Itu sangat luar biasa. Ya, katanya Wahabi tukang merubah Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran nggak ada, hadis yang dirubah. Kalau Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, maka dia ngarang-ngarang dalil. Kemudian kalau nggak ngerubah Al-Quran, nggak ngerubah hadis, nggak ngarang-ngarang dalil, maka membuat provokasi. Pokoknya ya Pak Idrus Romli itu kalau sudah berbicara tentang dakwah sunnah, itu seperti orang kesetanan kaum muslimin ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Jadi mereka tipu dayanya luar biasa. Dan Wahabi ini saudara, karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana bikin propaganda? Apa propagandanya? Wahabi kalau bangun masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab. Kalau bangun lembaga namanya apa? Pondoknya Pondok Ali bin Abi Thalib, lembaga Abu Ubaidah. Isinya seperti itu saudara, nama-namanya aja. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Nah kaum muslimin ya, jadi Pak Idrus Romli itu kalau berbicara tentang dakwah sunnah, tentang orang-orang yang mendakwahkan sunnah, itu sudah seperti orang kesurupan kaum muslimin, ya, nggak terkontrol lagi, sudah nggak waras kaum muslimin. Ya, coba tuduhan-tuduhan Pak Idrus Romli itu kan sebenarnya kembali kepada mereka semuanya kaum muslimin, kembali kepada mereka semuanya kaum muslimin. Ya. Kata Pak Idrus Romli, Wahabi kerjanya ngerubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada, ngerubah hadis. Kalau Al-Quran nggak ada dirubah, hadis nggak ada yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Ya, kalau nggak ngarang-ngarang dalil, membuat provokasi. Itu kan sebenarnya kembali kepada mereka semuanya, kaum muslimin. Berapa banyak amalan mereka yang mereka memakai dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka memahami dengan akal dan hawa nafsu mereka, kaum muslimin. Ya. Coba ya, ibadah-ibadah bid'ah itu yang melaksanakan siapa kaum muslimin? Ya mereka semua. Yang syirik, tahayul, bid'ah, khurafat ada di kelompok aswaja semua kaum muslimin. Ya. Dan tuduhan katanya membuat provokasi, ya mendirikan lembaga pendidikan, ya nama-nama para salafus soleh. Akan tetapi itu namanya saja, padahal isinya Wahabi kata Pak Idrus Romli. Padahal dia sendiri nggak sadar kaum muslimin, nggak ngaca, nggak sadar diri. Ya. Coba, ketika orang-orang aswaja mengaku bermadhab Syafi'i, nggak mau ikut selain Syafi'i, apa ya Imam Syafi'i ngajarkan tahlilan kematian? Apa Imam Syafi'i ngajarkan sholawat sambil jogetan? Hah? Apa Imam Syafi'i ngajarkan sholawat pakai musik, zikir sampai kesurupan? Hah? Coba. Ajaran Imam Syafi'i yang mana yang seperti itu kaum muslimin? Tapi mereka mengklaim bahwa mereka itu pengikut Imam Syafi'i. Ya. Padahal mereka nggak mengikuti Imam Syafi'i kaum muslimin. Nggak ada Imam Syafi'i mengajarkan sholawatan, ketimpringan, pakai musik, laki-laki perempuan campur baur. Nggak ada kaum muslimin. Ya, nggak ada. Tapi memang seperti itulah kelompok aswaja kaum muslimin. Ya, semua tuduhan itu sebenarnya kembali kepada mereka kaum muslimin. Ya, coba ya. Kita tahulah, kita ketahui bersama kaum muslimin ya. Yang sholawatan pakai musik, joget-joget, ya, laki-laki perempuan campur baur. Ya, itu ya orang aswaja. Orang aswaja. Ya. Yang pasang sesajen, ya, percaya dengan sajen-sajen, jimat-jimat. Ya orang aswaja. Ya. Yang azan, sholawatan di gereja, orang aswaja. Yang nyontoh ibadahnya orang Syiah, orang Yahudi, kemudian yang mengikuti hari-hari raya orang kafir, ya, yang menghalalkan riba,
yang kajian, ya katanya kajian ya, tapi isinya campur baur laki-laki perempuan, ketimpringan, joget-joget. Ya kemudian ya para ustadz, kiai ya, yang banyak yang ya berlaku asusila. Ya itu dari aswaja semua kaum muslimin. Tapi anehnya yang mereka tuduh sesat itu Wahabi. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya, aneh ya. Silakan buktikan kaum muslimin ya. Yang solawatan pakai musik ketimpringan, yang zikir goyang-goyang sampai kesurupan, yang minta-minta di kuburan, yang pasang sajen, yang pasang jimat, yang pakai ilmu kebal, yang solawatan, azan di gereja, sholat di gereja, ya, ngikutin ibadah Syiah, ibadah Yahudi, ibadah Nasrani, ikut lebaran di hari rayanya orang kafir, yang menghalalkan riba, ya, dan macam-macam kaum muslimin ya. Coba silahkan kaum muslimin, silahkan dibuktikan apakah yang seperti itu Salafi atau Wahabi atau orang aswaja ya. Jadi yang sesat itu yang mana? Ya, sudah jelas-jelas mereka yang banyak menyelisihi dakwah Nabi Muhammad SAW, menyelisihi syariat Islam, menyelisihi manhaj yang hak, lah kok malah Salafi yang dituduh sesat kaum muslimin ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.